现世！抗衡的！魂力，转霸拳！神王体，不过。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-14. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 13. Kemarin Xiaoyun dan juga Lin Xiaoya bertemu dengan seorang murid bernama Liu Nansen. Meskipun dirinya merupakan pemilik dari tubuh suci, namun sikapnya tidak menunjukkan kalau ia adalah orang yang hebat. Malahan dia itu layaknya tuan muda yang manja. Berhubung Liu Nansen sedang kelaparan, jadi Lin Xiaoya pun memberikannya masakan yang membuat dia benar-benar sangatlah senang. Karena Liu Nansen ini sudah tidak makan selama beberapa hari. Berhubung mereka sudah dekat, jadi Xiaoyun pun mengajak Liu Nansen untuk menjadi pengikutnya. Namun Liu Nansen tidak mau dan sempat terjadi keributan kecil di antara mereka. Untung saja Lin Xiaoya berhasil menghentikan semua itu. Namun masalah baru saja muncul, yang mana Liu Nansen ingin mengajaknya untuk menikah bersamanya. Kejadian ini pun terhenti ketika mereka melihat dua orang pemuda yang bernama Jiang Horan dan Li Cheng yang sedang merebutkan buah bodi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di saat kedua murid ini saling berselisih, Xiaoyun dan begitu santuy mendekati buah bodi yang sepertinya buah itu memang sedang menunggu dirinya. Tentu kedatangan Xiaoyun kemari tidaklah disukai oleh mereka. Selain itu, orang-orang yang berada tak jauh dari sana penasaran siapakah Xiaoyun, karena berani terlibat dalam perselisihan dua murid monster. Sampai akhirnya salah satu dari mereka ingat kalau Xiaoyun berasal dari tanah suci kekacauan. Xiaoyun terus menunggu buah ini matang. Dia pun ditegur oleh Lin Horang karena untuk apa juga dia berada di sini. Xiaoyun tidak menjawab dan menganggapnya sebagai anjing yang sangat berani menggonggong kepadanya. Walaupun kesal, Lin Horang berhasil menahan dirinya dan berjanji setelah memetik buah bodi, ia akan menghabisi Xiaoyun. Bunga dari buah bodi pun perlahan mulai berjatuhan yang menandakan kalau buah ini tidak akan lama lagi akan matang sepenuhnya. Lin Horan dan Li Chen pun bergegas untuk mengambil buah tersebut. Hanya saja Xiaoyun tidak niatan untuk membiarkan hal itu terjadi. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara ketiga murid ini. Xiaoyun akhirnya bisa melihat secara langsung tubuh ruang dan waktu milik Li Chen. Saat ini Li Chen dan juga Li Horang tengah bertarung, karena bagaimanapun Li Horang tidak terima dirinya diserang oleh Li Chen. Li Horang yang mengalahkan Li Chen terlebih dahulu, karena dengan begitulah ia bisa mendapatkan buah bodi dengan begitu mudah. Hanya saja ini tidaklah semudah yang ia kira. Untuk melukai Li Xing saja bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan begitu cepat. Padanya Li Horang pun mulai serius, dan karena itulah dia akan menggunakan serangan ini agar bisa menumbangkan Li Chen dalam satu kali serangan saja. 菩提国就是我的了！ 谁现世？ Serangan yang Li Horang lakukan memang terlihat sangatlah mematikan. Bahkan ini sempat mengejutkan Xiaoyun. Akan tetapi Li Chen tidaklah panik. Ia menahan serangan tersebut dan kekuatan tubuh ruang dan waktunya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kembali menggunakan kekuatannya karena di hadapan ruang dan waktu mereka bukanlah apa-apa. Li Chen pun menggunakan sutra pemurni tubuh ruang dan juga waktu yang ia terapkan dalam menyerang Li Horang. Dan kekuatan ini dirinya bisa keluar masuk dengan mudah dalam ruang jelang. Li Horang benar-benar kesulitan dalam mengatasi serangan tersebut. Tidak heran mengapa tubuh ruang dan waktu berada di posisi keempat tubuh suci terkuat. Padanya Li Horang pun harus menerima tinjuan manjanya. Xiaoyun segera memanfaatkan hal tersebut, tetapi pergerakannya melambat oleh kekuatan Li Chen. Walaupun begitu, Xiaoyun memiliki kekuatan yang melampauinya. Jadi ruang dan waktu bukanlah suatu masalah bagi Xiaoyun. Ledakan pun terjadi karena Xiaoyun berhasil menghancurkan wilayah ruang dan waktu Li Chen. Ia sama sekali tidak menduga ada seorang murid yang bisa melakukan hal ini.
Dan kekuatan Xiaoyun sekarang tentu saja sebuah domain bukanlah apa-apa baginya. Ia pun mendapatkan buah body itu. 抗衡的， Hanya saja Li Hao tidak niatan untuk membiarkannya. Xiaoyun memintanya untuk kemari jika tidak mau hidupnya berakhir. Li Hao pun menjadi begitu marah karena merasa diremehkan. Ia pun langsung saja melakukan penyerangan kepada Xiaoyun. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang bagus sebab Xiaoyun terlalu kuat untuknya. Alhasil, tinjauan Xiaoyun pun berhasil mencium pipinya. Dalam pertarungan itu, Li Hao tidak niatan untuk mengalah. Ia bahkan kembali meningkatkan serangannya agar bisa menghabisi Xiaoyun beserta kesombongannya. Xiaoyun meladeni semua itu dan 9 tinju hegemoninya. Alhasil serangan tersebut pun hancur. Dan Xiaoyun kembali mendaratkan pukulan manjanya kepada Li Hao. Xiaoyun kembali meremehkan Li Hao karena kekuatannya tidak sebesar bacotan yang ia miliki. 无力转霸拳， 神王体，蒲公 Padarnya Li Hao pun terpaksa untuk menggunakan bentuk terakhir dari tubuh Raja Dewa miliknya. Sosok yang begitu besar pun muncul tepat di hadapan Xiaoyun. Namun ini bukanlah pertama kalinya Xiaoyun melihat tubuh spiritual ini, jadi dirinya tidak terlalu terkejut. Xiaoyun pun memintanya untuk berhenti berpura-pura menjadi raja, karena ia akan mengakhiri permainan ini dalam satu kali serangan saja. Formasi yang Xiaoyun bentuk pun sempat membuat Li Hao panik, jadi dia langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Sayang sekali semua itu terlambat sebab Xiaoyun sudah lebih dulu menyelesaikan formasinya dan langsung saja melancarkan semua itu kepada tubuh Raja Dewa. Menerima serangan ini benar-benar tidaklah dipercayai oleh Li Hao. Padahal ia sudah menggunakan bentuk terakhir dari kekuatannya. Namun bagaimana bisa dia dikalahkan oleh seorang murid yang tidak ia kenali? Meskipun telah mengalahkan Li Hao, pertarungan lainnya masihlah menanti Xiaoyun. Tapi serang licin dan mudah Xiaoyun atasi. Sebab ia sudah menduga kalau gadis ini pasti sedang mencari kesempatan dalam menyerang balik dirinya. Maka karena itulah dia sudah menyiapkan formasi untuknya. Hal ini berhasil mengurungnya dan juga Li Hao. Dan begini mereka berdua pun terkurung dalam formasi. 我神王体绝不。 Ternyata semua itu adalah ulah dari Lin Xiaoya. Xiaoyun terlalu lama memojokkan mereka berdua sampai-sampai membuat Lin Xiaoya hampir kehilangan kekuatannya. Liu Nansheng memuji kehebatan Xiaoyun yang bisa memukul mundur Li Hao dan juga Li Cheng. Tapi bagi Lin Xiaoya, semua ini bisa terjadi karena berkat bantuannya. Li Hao menjadi begitu marah dan apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Namun untuk saat ini mereka tidaklah bisa berbuat apa-apa. Karena untuk membuka formasi ini, mereka harus menghancurkan mata formasinya yang saat ini berada di tangan Lin Xiaoya. Dan mereka yang terjebak saat ini tentu saja sulit untuk bisa melakukannya. Namun Li Cheng memiliki sebuah rencana yang mana ia akan menggunakan kekuatan tubuh ruang dan waktunya demi bisa membuka celah agar kekuatannya bisa keluar. Di saat Xiaoyun tengah fokus kepada bobodinya, ia tidak sadar kalau serangan sedang mengarah kepada Lin Xiaoya. Untung saja Liu Nansheng dan sigap melindunginya. Sayang sekali nasib naas harus menimpa Liu Nansheng karena serangan tadi benar-benar telah melukai tubuhnya. 能困住我，却困不住。 Ini tidaklah dipercaya oleh Li Cheng sebab dia tidak niatan untuk melakukan hal tersebut. Kejadian ini benar-benar membuat orang-orang di sana terkejut. Sedangkan Li Hao malah tertawa karena Li Cheng sangatlah hebat dalam melakukan penyerangan. Padahal bukan ini yang diinginkan oleh Li Cheng. Bisa terlihat dari wajahnya dia itu benar-benar menyesal telah melakukan hal tersebut. Alasan Li Hao senang karena ada meninggalnya Liu Nansheng, maka warisan tanah suci pedang surgawi juga telah hilang. Ia pun kembali memuji Li Cheng yang bisa melakukan tindakan yang begitu bagus. Li Cheng begitu kesal kepadanya karena Li Hao terus-menerus mengatakan omong kosong. Sebenarnya Li Hao melakukan hal ini agar semua kesalahan dilontarkan kepada Xiaoyun. Di sisi lain, para murid Tanah Suci Taichu menghabisi para saksi yang melihat kejadian tersebut, supaya tidak ada yang bisa membela Xiaoyun. Jadi mereka berjanji akan membuat Xiaoyun ini dihukum. Tentu saja Xiaoyun menjadi begitu marah dan dirinya akan melakukan sesuatu dengan kekuatan yang ia miliki. Akan tetapi Li Hao keburu pergi sambil mengatakan kalau murid Tanah Suci Kekacauan telah menghabisi Liu Nansheng. 是我，也不能是你。法了，杀了他！能把人
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.